Memang beberapa waktu lalu berbagai kasus penipuan online seringkali terjadi dengan berbagai modus. Yang terbaru adalah ditemukannya berbagai rekening bank yang dijual bebas pada platform e-commerce. Selengkapnya akan saya ulas dalam Waspada Modus Baru Kejahatan Bank. Ya, bersumber dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tim jurnalis CNBC Indonesia, berawal dari kecurigaan pula yang didapat pula oleh rekan kami yang menemukan adanya penjualan rekening bank dalam platform e-commerce yakni Tokopedia, Bukalapak dan juga Shopee. Begitu dalam platform tersebut ditemukan para penjual yang menjajakan rekening bank dengan berbagai variasi harga. Bahkan para penjual juga secara terang-terangan begitu menjual rekening bank dari berbagai bank seperti BRI, BNI, BCA, Genius dan CIMB Niaga begitu, dan juga dengan variasi harga mulai dari rentang 50.000 hingga 1 juta rupiah. Dan juga dalam penelusuran tim kami juga berusaha berkomunikasi dengan para penjual rekening melalui fasilitas chatting yang berada di dalam platform e-commerce tersebut. Dan ternyata memang saat berkomunikasi dengan para penjual juga tak segan-segan untuk memberikan pilihan nama dari rekening tersebut untuk dijual kepada siapapun yang memerlukan rekening ilegal tersebut. Dan juga diketahui mayoritas pembeli ataupun pengguna dari rekening bank ilegal tersebut adalah para oknum yang sering melakukan judi online ataupun tindak pidana pencucian uang. Nah juga dengan kemudahan dapat membeli rekening bank ilegal tersebut, tentunya para oknum dapat menggunakannya untuk hal-hal yang kurang terpuji. Dalam hal ini judi online memang dalam bentuk transaksi para pemain wajib memiliki rekening bank. Nah atas hal ini pula begitu, dan juga siapapun pemain judi online yang membutuhkan rekening bank ilegal dapat membeli rekening tersebut via platform e-commerce dan langsung bisa mempergunakan rekening tersebut tanpa harus menggunakan data pribadi mereka tentunya. Namun data pribadi yang digunakan adalah data pribadi milik rekening bank ilegal tersebut. Dan dengan rekening inilah maka semua uang pemain judi online pun ditampung dan juga memungkinkan mereka juga langsung memindahkan uang hasil judi online tersebut ke keluarga mereka ataupun ke rekening pribadi mereka. Dan tak sampai di situ, biasanya para pelaku judi online juga memanfaatkan uang hasil judi mereka untuk ditukarkan ke mata uang asing atau praktek money laundry. Atas kondisi ini, pihak e-commerce seperti Bukalapak, Shopee dan juga Tokopedia juga langsung merespons terkait penjualan rekening bank ilegal di platform e-commerce mereka. Ketiganya juga berdalih bahwa penjualan rekening bank termasuk dalam kategori hal yang dilarang. Namun ternyata praktek penjualan rekening bank tersebut memang masih terus terjadi begitu, meski pihak e-commerce juga sudah berkali-kali melakukan ban bagi akun-akun pelapak yang menjual rekening bank ilegal. Dan ketiga platform tersebut ini juga langsung menjelaskan pihaknya memiliki tim yang tugasnya memonitoring jenis barang yang dijual oleh para pedagang, dan atas kondisi ini juga ketiganya pun kompak untuk menindaklanjuti semua aduan terhadap barang ilegal yang dijual pada platform yang mereka punya. Dan tentunya sanksinya juga beragam begitu ya, mulai dari produk pedagang tersebut diturunkan dari platform e-commerce yang mereka tampilkan begitu, dan juga diberikan sanksi yang merujuk pada hukum yang berlaku. Dan juga berbeda dari para pihak penyedia e-commerce begitu, BI dan OJK justru bersikap akan mempelajari terlebih dahulu kasus yang baru ditemukan ini terkait jual beli rekening bank ilegal. Terlebih dalam kurun waktu yang sebelumnya juga OJK juga sempat diberitakan terkait bobolnya data slik OJK untuk keperluan membobol rekening bank. Seperti apa mekanismenya? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, di sini belakangan waktu ini juga sempat ramai dibicarakan terkait bocornya data sistem layanan informasi keuangan atau slik OJK yang dilakukan oleh beberapa oknum. Dan hal tersebut diketahui juga bermula dari kasus pembobolan rekening bank melalui nomor telepon atau HP begitu ya, yang dialami oleh salah satu wartawan senior yakni Ilham Bintang. Menurut laporan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, pembobolan rekening bermula dari jual beli data slik OJK pada orang yang tidak bertanggung jawab. Namun hal ini juga langsung ditampik begitu ya oleh pihak OJK yang menjelaskan bahwa pembobolan rekening belum tentu berdasarkan data slik OJK begitu di sini. Dan juga memang data yang tercantum dalam slik OJK hanya data pokok debitur saja, seperti halnya NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat pekerjaan, tempat bekerja, bidang usaha dan juga status gelar. Lebih lanjut, pihaknya juga menjelaskan bahwa dalam slik OJK juga tidak dicantumkan sama sekali nama ibu kandung yang biasanya juga menjadi acuan perbankan
dalam meneruskan suatu transaksi begitu. Dan juga untuk mengakses Slik OJK juga dinilai sebetulnya tak mudah. Slik OJK selama ini juga hanya bisa diakses oleh beberapa pihak dengan beberapa alasan tentunya. Pihak yang bisa mengakses data Slik OJK yakni pelapor ataupun debitur atas nama sendiri, LPIP atau biro kredit, dan pihak lain sesuai undang-undang atau telah menandatangani nota kesepahaman dengan OJK. Akses Slik OJK ini juga dinilai tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus ada alasan yang kuat untuk membuka data yang memuat jutaan data nasabah. Dan apabila sudah terlanjur para oknum berhasil mengakses data Slik OJK tersebut, dan pihak OJK juga akan secara langsung memitigasi dengan dua cara begitu, seperti yang dijelaskan oleh pihak OJK, dengan mewajibkan kepada perbankan meminta izin terlebih dahulu sebelum mengakses data Slik nasabah. Sebelumnya diketahui akses juga bisa dibuka begitu ya lebih dulu, sementara untuk izinnya akan dimintakan kemudian ataupun menyusul. Nah, serta untuk langkah mitigasi yang kedua berkaitan dengan pembatasan akses yang hanya bisa dilakukan pada jam kantor saja. Serta OJK juga akan memantau proses akses data Slik para nasabah ini. Dan juga atas kondisi ini, lalu bagaimanakah begitu perlindungan data pribadi atau upaya dari pemerintah untuk mengurangi begitu adanya penyalahgunaan data ini. Juga bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, pada tanggal 24 Januari 2020 lalu, Presiden Joko Widodo juga resmi menandatangani RUU Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Dalam RUU tersebut berisi terkait aturan tentang definisi data pribadi, jenis, hak kepemilikan, pemrosesan, pengecualian, pengendali, dan prosesor pengiriman lembaga berwenang yang mengatur data pribadi serta penyelesaian sengketa. Dan selain itu, RUU tersebut juga akan mengatur kerjasama internasional bukan hanya di Indonesia saja, hingga sanksi yang dikenakan atas penyalahgunaan data pribadi. Lebih lanjut, dalam RUU yang memang sangat diperlukan untuk perlindungan data pribadi ini juga memuat 5 aspek di dalamnya. Yang pertama adalah definisi data. Nah, di sini definisi data pada draft RUU PDP menyebutkan definisi data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya secara langsung ataupun tidak langsung melalui sistem elektronik tentunya, dan juga non-elektronik. Selanjutnya yakni jenis-jenis data pribadi begitu yang dimuat dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Dan juga data umum dan data spesifik, memang perbedaan di antara keduanya adalah data umum bersifat berhubungan dengan publik, sedangkan data spesifik berhubungan dengan data-data yang lebih sensitif dari para nasabah begitu ya, dan juga dari seluruh warga dan masyarakat Indonesia. Dan juga selanjutnya dalam RUU tersebut juga memuat aspek penghapusan data pribadi. Nah, ini yang penting nih. Dan juga bagi pengendali data pribadi wajib memusnahkan informasi apabila data sudah tak lagi digunakan ataupun serta apabila si pemilik data meminta untuk menghapus begitu datanya, maka pengendali data juga wajib untuk menghapus data tersebut. Nah, jadi pemilik data juga mempunyai kewenangan begitu dalam hal ini. Dan juga yang selanjutnya adalah dalam RUU ini juga akan mengenakan sanksi bagi para pelanggar data pribadi dengan pidana penjara 7 tahun atau denda maksimal 70 miliar rupiah. Nah, gimana? Jadi tambah ngerasa aman atau malah biasa aja dengan adanya RUU PDP ini? Dan juga memang dapat disimpulkan dari paparan ini adalah celah kejahatan memang selalu ada dari setiap kelengahan baik dari diri kita maupun orang lain. Dalam hal ini tentu mengingatkan pada kita juga pada pentingnya menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan para oknum yang tak bertanggung jawab.